Perkenalkan, nama saya Rosalia. Saya berasal dari kelas 17 MJC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lembaga keuangan non-bank dan manajemen kredit. Ya. Poin pertama yang akan saya bahas adalah pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank yaitu semua badan atau badan yang melakukan kegiatan atau aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Ya. Poin kedua yaitu ada 6 fungsi lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, 1. Pemberian bantuan modal. Meskipun di bank terdapat program pembelian bantuan modal, tetapi kenyataan hal itu menjadi salah satu fungsi diadakannya lembaga keuangan non-bank. Pemberian bantuan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank biasanya dalam bentuk kredit, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan adanya lembaga keuangan non-bank ini sangat memudahkan masyarakat yang ingin membuka usaha tetapi tidak memiliki modal. Maka dari itu, bunganya juga sangat ringan. Meminjam modal di lembaga keuangan non-bank ini juga menjadi solusi agar kita tidak terjerat utang yang sangat tinggi dari pihak rentenir. Yang kedua adalah mengumpulkan dana. Memiliki fungsi sebagai pengumpulan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkannya kembali untuk pembiayaan kepada perseorangan maupun perusahaan yang membutuhkan. Yang ketiga, membantu pembangunan perekonomian pasar uang dan pasar modal. Lembaga ini juga berfungsi sebagai penggerak, penanggung dan perantara di setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat utang, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Yang keempat, menjadi perantara. Berperan menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia serta menjadi badan hukum pemerintah dalam pengadaan kredit di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima di sini mencari tenaga ahli. Maksudnya memiliki fungsi sebagai perantara untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. Yang keenam, membuka kegiatan lain sebagai pelaksana kegiatan usaha lain di bidang keuangan. Namun sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Poin ketiga yaitu tujuan lembaga keuangan bukan bank. Di sini, lembaga keuangan bukan bank memiliki tujuan, yaitu tujuan pendirian lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank yaitu untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan, terutama pengusaha golongan bawah. Berdasarkan tujuan tersebut, lembaga keuangan bukan bank atau non-bank diperkenakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian disalurkan kembali kepada perusahaan-perusahaan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga dan juga untuk menjamin terjualnya surat-surat berharga tersebut. Poin keempat, jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Terdapat beberapa kategori lembaga keuangan non-bank atau bukan bank yang ada di Indonesia, yaitu Perum Pegadaian. Nah, Perum Pegadaian ini termasuk dalam badan usaha milik negara yang memiliki fungsi sebagai penyaluran kredit kepada masyarakat. Dasar hukum yang digunakan adalah hukum gadai sehingga masyarakat terhindar dari bunga yang terlalu tinggi. Bagi seseorang yang pernah melakukan transaksi pegadaian pasti sudah tahu akan mekanismenya. Namun untuk yang belum pernah jangan khawatir karena mereka akan memberitahu program-program yang di pegadaian. Karena semua itu butuh proses dan prosesnya itu sangat mudah. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, Perum Pegadaian memiliki tugas pokok yaitu membina perekonomian khusus kepada rakyat kecil dengan cara menyalurkan kredit dengan prinsip hukum gadai. Seperti kepada nelayan, petani, pedagang kecil maupun industri kecil yang produktif dan juga karyawan ataupun pegawai negeri yang memiliki ekonomi bawah dan sifatnya konsumtif. Yang kedua, tugas pokoknya adalah ikut andil dalam mencegah praktik pinjam-meminjam
dengan bunga yang tidak wajar seperti pengadaian ilegal atau praktik riba lainnya. Yang ketiga, menyalurkan kredit yang bermanfaat khususnya untuk masyarakat yang memiliki modal kecil. Yang keempat, ikut serta dalam membina perkreditan masyarakat agar lebih baik dan lebih luas. Pengadaian bukan hanya tempat untuk mengadaikan barang-barang saja, tetapi ada beberapa produk layanan lainnya yang bisa kita pilih. Di antaranya gadai konvensional, gadai syariah, gadai emas, jasa transaksi dan sertifikasi logam mulia, jasa penitipan barang berharga. Udah dimulai. Jenis lembaga keuangan non-bank lainnya yaitu ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga finansial yang menghimpun dana dari setiap anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota maupun non-anggota yang sedang membutuhkan dana. Sumber pemasukan koperasi berasal dari anggota dan juga pinjamannya dari lembaga keuangan lainnya. Tujuannya, dibuatnya koperasi simpan pinjam ini untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Sudah ada banyak jenis koperasi simpan pinjam, di antara lain adalah koperasi unit desa, koperasi serba usaha, koperasi pasar. Yang ketiga, dana pensiun atau TASPEN. Perusahaan dana pensiun adalah badan usaha lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan layanan jaminan masa tua dengan cara menghimpun dana yang dipotong dari gaji karyawan setiap bulannya. Berikut beberapa contoh lembaga dana pensiun. Yang pertama ada PT Taspen, yang kedua PT Asabri, yang ketiga BPJS Ketenagakerjaan, yang keempat dana pensiun pemberi kerja, yang kelima dana pensiun lembaga keuangan. Fungsi program pensiun adalah yang pertama, fungsi asuransi, yaitu dengan memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi resiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Yang kedua, fungsi tabungan, karena selama masa program nasabah diwajibkan membayar iuran. Yang ketiga, fungsi pensiun, sebab manfaat yang akan diperoleh peserta akan dapat dilakukan secara berkala selama hidup. Yang terakhir juga di sini ada pasar modal Ventura. Pasar modal Ventura adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan permodalan kepada perusahaan yang menjanjikan dengan kegiatan berisiko tinggi dan membutuhkan modal. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen kredit. Manajemen kredit adalah bagaimana cara mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit. Perbedaan kredit yang diberikan oleh bank terletak pada bidang pengelolaan kreditnya. Pengertian kredit. Di poin pertama ini, menurut UU nomor 10 tahun 1998 pasal 21 ayat 11 tentang perbankan yang menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang meminjam atau mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, di sini juga ada pengertian kredit menurut Robert G. Thomas. Dalam pengertian umum, kredit berdasarkan pada kepercayaan atas kemauan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, dalam perjanjian kredit ini terdapat kesepakatan bersama dalam pelunasan utang dan bunga dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, adanya suatu penyerahan uang dapat juga barang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain, dan dengan memberikan pinjaman ini, bank berharap akan memperoleh sesuatu tambahan nilai dari pokok pinjaman
tersebut dengan berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan. Yang ketiga, proses kredit didasarkan pada suatu perjanjian yang saling percaya antara kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Unsur-unsur kredit. Di sini ada 4 unsur kredit, yaitu yang pertama, adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang tersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain atau kreditur. Yang kedua, adanya pihak yang membutuhkan atau meminjamkan uang, barang atau jasa atau debitur. Yang ketiga, adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. Yang keempat, ada janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada debitur. Jenis-jenis kredit. Di sini ada 2 jenis-jenis kredit, yaitu ditinjau dari segi penggunaannya. Nah, dari segi penggunaannya, kredit itu ada 4, yaitu kredit konsumtif, digunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Yang kedua, kredit modal kerja yang digunakan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi. Yang ketiga, kredit inventaris digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal yang tahan lama. Yang keempat, kredit likuiditas tidak memiliki tujuan konsumtif, tapi secara langsung tidak pula bertujuan untuk produktif, tetapi membantu perusahaan yang memiliki masalah kesulitan likuiditas. Nah, yang kedua ditinjau dari segi sifatnya. Di sini ada 2, yaitu kredit dengan akad kredit, yaitu pinjaman yang disertai dengan suatu perjanjian tertulis antar bank dengan debitur, mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, dan cara pelunasan. Yang kedua, kredit tanpa alat kredit, yaitu pinjaman yang tidak disertai suatu perjanjian tertulis seperti overdraft. Tujuan kredit di sini ada 2, keamanan atau safety. Kredit yang diberikan luas harus benar-benar terjamin. Pengendaliannya secara teratur dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara debitur dan kreditur. Keuntungan atau profitability. Kredit yang diberikan berharap dapat menghasilkan keuntungan yang dikenakan pada pihak debitur. Yang selanjutnya, fungsi kredit. Di sini ada 5 fungsi kredit. Yang pertama, kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang ideal. Yang kedua, kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna. Yang ketiga, kredit sebagai alat pengendalian harga. Yang keempat, kredit sebagai akad untuk meningkatkan hubungan internasional. Yang kelima, kredit sebagai jembatan meningkatkan pendapatan nasional atau pajak. Manfaat kreditur. Bagi debitur, manfaat kredit yang pertama meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi. Yang kedua, kredit bank relatif mudah diperoleh bila usaha debitur layak dibiayai. Yang ketiga, dengan jumlah yang banyak, memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya. Yang keempat, bermacam-macam jenis kredit dapat disesuaikan calon debitur. Yang kelima, rahasia keuangan debitur terlindungi. Yang kedua, bagi bank. Di sini ada 5 manfaatnya, yaitu pertama, bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima debitur. Yang kedua, dengan adanya bunga kredit diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan memperoleh laba meningkat. Yang ketiga, dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya. Yang keempat, pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan. Yang kelima, pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank. Bagi masyarakat, manfaat kreditur juga ada 4, yaitu mendorong pertumbuhan perluasan ekonomi. Kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Keempat, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Nah, manfaat kreditur juga bagi pemerintah, yaitu pertama, alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara umum. 2, alat untuk mengendalikan kegiatan moneter. Ketiga, alat untuk menciptakan lapangan usaha. Keempat, meningkatkan pendapatan negara. Kelima, menciptakan dan memperluas pasar.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.